Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Renara Albert Pradana dari kelompok 6 yang beranggotakan Puja Lestari, Naila Kalista. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kelompok dari kelompok kami tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang flora dan fauna. Untuk flora sendiri itu merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan jenis hewan-hewan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah atau 3 daerah. Flora dan fauna wilayah barat, wilayah tengah atau bisa disebut wilayah peralihan, dan wilayah timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh 2 garis yang diberi nama garis Weber dan untuk di sebelah timur dan garis Wallace untuk di sebelah barat. Untuk flora bagian barat meliputi daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil lainnya yang diberi nama Asiatis atau Oriental. Untuk jenis di bagian timur diberi nama Australis, dan di bagian tengah diberi nama daerah Wallace atau peralihan. Flora dan fauna yang ada pada bagian barat disebut juga flora, fauna, dangkalan Suda. Hal ini karena pada zaman es, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan benua Asia ada dalam satu daratan yang sama. Begitu pula dengan Pulau Papua yang pernah menyatu dengan benua Australia, sehingga disebut paparan atau dangkalan Sahul. Di sini saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna pada bagian barat Indonesia. Persebaran flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Flora wilayah bagian barat disebut dengan flora Asiatis atau Oriental, karena mempunyai kemiripan dengan flora yang berada di wilayah Asia, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. 1. Hutan hujan tropis. Hutan ini dipenuhi aneka tumbuhan atau heterogen. Jenis hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Tumbuhan pada daerah ini memiliki batang pohon tinggi besar, berdaun lebar, lembab, dan berupa hutan belantara. 2. Hutan bakau atau mangrove. Hutan ini biasa tumbuh pada wilayah pantai, misalkan nipah, bakau, dan rumbia. 3. Hutan musim. Hutan ini selalu menggugurkan daun pada musim kemarau, contohnya pohon jati, pohon cemara, dan pohon pinus. Hutan ini terdapat pada wilayah utara Jawa. 4. Hutan sabana tropik. Tumbuhan daerah tropik berupa padang rumput, namun masih terdapat juga beberapa pepohonan. Tumbuhan ini banyak Anda jumpai pada Pulau Bali, Jawa Timur, dan dataran tengah Gayo Aceh. Sedangkan untuk fauna pada wilayah barat, fauna ini bertipe Asiatis yang lebih mirip dengan hewan yang ada pada sebagian besar wilayah Asia. Ciri-ciri fauna bagian barat yaitu berbentuk tubuh besar, banyak berasal dari jenis ikan tawar, berjenis mamalia atau menyusui, dan banyak yang berasal dari jenis kera. Contoh fauna bagian barat seperti harimau Sumatera, kerbau, gajah, badak bercula satu, banteng, tapir, elang jalak, buaya, ular, biawak, orangutan, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna pada bagian tengah Indonesia. Persebaran flora dan fauna Indonesia pada bagian tengah sering disebut dengan flora peralihan. Pada wilayah ini memiliki tumbuhan yang berasal dari Asiatis dan Australis. Flora bagian tengah ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Flora pada wilayah ini terbagi dalam beberapa kelompok. Hutan bakau, hutan pegunungan, dan hutan musim. Sabana tropik, banyak kita jumpai di Nusa Tenggara Barat. Padang rumput atau stepa dapat kita jumpai di Nusa Tenggara Timur. Contoh flora pada daerah ini misalnya kayu rima, anggrek hitam, kayu cendana, kayu kemiri, anggrek serat, ajang kelincung, dan lainnya. Sedangkan untuk fauna pada wilayah tengah sering disebut fauna peralihan atau fauna wilayah Wallace. Fauna ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau kecil sekitarnya. Terdapat fauna Asiatis, Australis, dan fauna endemik atau khas yang tidak sama dengan Asiatis Australia. Contoh fauna bagian tengah meliputi komodo, anoa, burung alo, babi rusa,
burung raja perling, burung maleo, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora fauna pada wilayah timur. Pada wilayah timur, flora ini memiliki kesamaan dengan flora pada wilayah Australia sehingga dinamakan Flora Australis. Wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Flora yang termasuk dalam dangkalan Sahul meliputi beragam jenis pohon kayu seperti ketapang, kayu besi atau ulin, atau kayu merbau. Terdapat juga beberapa tumbuhan endemik khas Indonesia Timur, yaitu nipa sagu, matoa, baka, kayu putih, agatis alba, dan lainnya. Kebanyakan dari flora bagian timur ini terdapat di Papua yang menyebar pada wilayah hutan mangrove, hutan hujan tropis, dan pegunungan. Sedangkan untuk fauna pada wilayah timur, fauna ini meliputi Papua, Maluku, dan daerah sekitarnya yang memiliki keributan dengan fauna pada wilayah Australia. Ciri-ciri fauna pada wilayah ini biasanya terdapat hewan berkantung memiliki bulu yang indah, bertubuh kecil, serta jarang berasal dari jenis kera dan jenis ikan tawar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terdapat beberapa wilayah yang dapat dihuni makhluk hidup dengan persebaran yang tidak merata. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah kondisi alam. Pada wilayah gersang atau tertutup salju akan membuat beberapa hewan atau tumbuhan kesulitan berkembang biak. Kondisi iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh kelembapan udara, suhu, curah hujan angin, dan sinar matahari. Yang kedua adalah keadaan tanah. Tanah subur akan menjadi tempat yang baik bagi tumbuhan untuk berkembang, sehingga akan menarik banyak hewan untuk hidup di sekitarnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh flora dan fauna langka yang ada di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terdapat beberapa jenis. Flora yang langka untuk dijumpai, contohnya yaitu kantong semar, anggrek hartinah, dan daun sang. Tak hanya flora, terdapat beberapa fauna yang mulai langka di Indonesia, seperti orangutan, anoa, badak Jawa, kancil, dan harimau Sumatera. Persebaran flora dan fauna di Indonesia harus tetap kita jaga kelestariannya, mengingat sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan yang langka. Sekian saja prestasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil tugas atau gambar petanya akan ada di slide selanjutnya. Terima kasih.